Baca doanya. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Qur'an Siddiq dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah Brebes. Nah, jadi di sini ulun ada tugas dari kampus, yaitu praktek mengajar fikih dari dosen di kampus. Nah, jadi di sini ulun akan mengambil materi tentang haji dan umrah. Sebelumnya, adakah yang tahu bagaimana haji dan umrah? Yang tahu? Nah, ini kita masuk ke materinya, kita langsung aja lah masuk ke materi tentang haji dan umrah. Jadi sini ulun akan membacakan. Yang pertama, pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja yang artinya berziarah atau bermaksud atau menyengaja atau juga menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Nah, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kenapa jadi telah ditentukan? Karena kan haji itu biasanya di bulan apa? Zulhijjah. Nah, kemudian kita masuk ke hukum haji. Kira-kira hukum haji apa? Ada yang tahu? Hukum haji wajib. Nah, mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain. Ya kan ada, kalau di dalam ilmu tajwid itu kan apa aja? Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid fardu ain. Nah, dimaksud ain itu yaitu nafsi diri pribadi, lain kelompok. Nah, berarti haji itu hukumnya wajib perorangan dari kelompok. Sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Nah, dalam tanda kutip yaitu mampu melaksanakannya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Nah, misalnya ada pertanyaan nih, kalau kayak apa aja? Misalnya haji 2 kali aja, wajibnya masih, atau haji 10 kali aja. Nah, mengutip dalam sabda Rasulullah SAW, al-hajju marratan, faman syada fahuwa tatawwu'un. Artinya, ya Rasulullah, haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Jadi yang
Yang wajib itu yang pertama, yang pemulaan itu wajib. Sisanya anggap 10 kali haji. Boleh aja, cuma sunnah aja lagi itu hukumnya. Kemudian syarat-syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu ada 5 syarat. Yang pertama beragama Islam. Jadi amun ada beragama Islam tuh ada wajib, misalnya bukan kafir kan. Ada wajib, bukan juga ya Allah, ada wajib. Yang kedua berakal. Amun orang gila atau orang mabuk ada wajib haji. Atau orang koma itu nah, itu ada wajib juga haji. Atau bisa juga orang gila ada wajib juga haji. Nah yang ketiga itu balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, nah misalnya kayak anak-anak umur berapa? 2 tahun kan 2 bulan. 2 bulan lah. Nah itu belum masuk lagi. Ada wajib haji, tapi boleh aja. Yang keempat merdeka. Arti merdeka itu ada yang istilah yang perbudakan gitu orang. Yang budak itu kan anggapannya disuruh-suruh ikannya macam-macam ya Allah. Ada diupah budak. Yang kelima kuasa atau mampu harta, mampu kesehatan, maupun mampu aman dalam perjalanan ke Makkah. Kawan juga pernah belajar dari pondok, mampu itu termasuk misalnya sudah berkeluarga lah, beranak ini itu mampu mengongkosi selama ini tulak haji, itu harus mampu juga membiayai anak di rumah, bayar listrik, bayar bensin, makan, segala macam, itu harus mampu juga. Itu namanya mampu. Itu misalnya kalau sudah ada tanggungan. Tapi misalnya kalau single saja, tanpa tanggungan itu ada apa? Yang penting mampu awak sehat, tulak kasana awak aman, itu wajib. Misalnya orang bertanggungan tadi misalnya punya bapak tulak nih, timbul melunasi haji biar haji, anak di rumah ke lapangan, itu ada wajib belum? Ada wajib haji. Nah kemudian masuk ke rukun haji. Apa kira rukun haji? Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar dam atau bayar denda bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulang dari awal di tahun berikutnya. Nah jadi ini ada beberapa rukun haji itu kada boleh ketinggal. Bila hanya ketinggal, kada kalau ditabusi pakai bayar dam. Itu diulang ulang haji berikutnya. Di sini nih banyak biasanya di haji plus. Haji plus itu banyak videonya larang, lakas tulak ya. Tapi minimnya di situ. Haji plus nih. Lakas tulak biasanya kalau haji plus itu paling 5 tahun. Tulak deh haji. Larang banget ini ratusan juta. Tapi mirisnya di situ tadi. Bisa tinggal rukun. Nah, bagaimana rukun haji? Nah, yang pertama ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Itu tuh diberitakan kalau disambung yang takbiratul ihram. Nah, di situ meletakkan niatnya. Nah, yang kedua ada wukuf di padang Arafah. Yaitu mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Misalnya tertinggal itu itu tuh problemnya. Yang ketiga itu tawaf. Nah rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah mulai hitungan pertamanya tuh mulai Hajar Aswad. Ini kan 4 bucol lah. Ada tujuh yang bertinggal Hajar Aswad. Nah mulai situ sampai pulang ke Hajar Aswad. Udah sampai 7 kali.
Nah, ada macam-macam tawaf pulang. Ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum tuh biasanya kita kalau datang ke Mekah, hanya datang ke Mekah. Nah, itu sunnah hukumnya tawaf kudum. Tawaf kudum tuh di belakang kita tuh sambayang kayak ke masjid. Misalnya sembahyang Jumat rajin terang. Sembahyang orang aja dulu sembahyang. Itu ngarannya sembahyang kayak ke masjid. Nah, itu sama tuh lawan tawaf kudum. Habis itu ada tawaf ibadah yang tadi rukun haji itu wajib. Anggapannya tuh sembahyang wajib ya. Habis itu pernah ada tawaf wada. Tawaf wada atau pas kita hendak balik, misalnya tuntung kalau melaksanakan umrah atau ibadah haji, intinya kita hendak balik dari Mekah ke kampung. Nah, sunnah tawaf wada. Habis itu pulang tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihrami, hal-hal yang haram. Itu tuh yang dimaksud tuh biasanya di tawaf, biasanya di haji atau umrah, itu tuh ada boleh hubungan kaum muslim dan boleh menatap, mencabut rambut di orang boleh juga. Apa nih? Misalnya ada dedaunan atau gelap, nah mencabut itu boleh, atau memutihnya boleh. Nah, kalau misalnya kita hendak anggapannya tuh kalau jadi sambil itu pasah di orang, mubarakah. Nah, itu tuh tawaf, ada dulu nih apa? Tawaf tahallul dulu. Hanya maka boleh. Misalnya berkal benar saya doa kalau mati tadi bini kalau tawakal. Berkal benar berjalan atau tawaf tahallul dulu. Hanya maka boleh. Dan tawaf tahallul itu boleh juga kita minyak harum boleh, berpakaian sudah boleh. Itu tawaf tahallul. Ada juga tawaf nadar. Tawaf nazar. Nah, tawaf nazar itu wajib. Nazar itu kan misalnya dia misalnya aku ranking 1 ya, naik lulus misalnya ranking 1 mau tawaf misalnya. Kalau tawaf sunnah itu ibu sambayang lah misalnya sampai di Ka'bah maka ibu sambayang waktu tawaf sunnah itu juga. Kemudian yang keempat, rukun haji itu ada sa'i. Sa'i itu apa gerak? Yaitu berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Nah, di sa'i itu ini berambu-rambu juga. Ada rambu-rambu warna biru lawan hijau biasanya. Ada rambu-rambunya. Syarat-syarat melakukan sa'i adalah yang pertama dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf qudum. Yang kedua dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Ini sawah, ini sa'i itu rasanya 7 kali juga. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, ujungnya di bawah. Yang ketiga dilakukan 7 kali. Nah, perjalanan dari Safa ke Marwah. Nah, adapun di antara sunnah sa'i adalah yang pertama berjalan biasa di antara Safa dan Marwah, kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dengan lampu hijau. Sunnah berlari kecil bagi pria. Nah, ya kalau ada lampu hijau, bila ada lampu hijau, tarik asalnya berjalan. Bila sampai ke tiang lampu hijau, nah di situ lari kecil, kayak jogging. Yang kedua, memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah kiblat. Ini kan itu tuh kayak menuruni antara 2 bukit. Kalau boleh kisahnya dari kisah siapa dari yang ini Nabi Ibrahim. Nah, kemudian rukun haji yang keenam itu ada tahallul, yaitu bercukur atau mengunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Orang rajin biasanya gundul ya Pak. Sebenarnya orang gundul. Padahal harusnya gundul, tapi kita masih gundul sini ya Pak. Paling kurang minimal 3 helai. Yang ketujuh tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rombongan di atas. Nah, kemudian wajib haji
haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ditinggalkan wajib, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam. Nah, ya tadi ada wajib haji itu yang kalau diganti, yang kayak tadi. Nah, ini wajib haji yang harus diganti itu biar dam, biar denda. Biar dendanya ini macam-macam pulang. Lalu nang sampai nang puasa di sana, pulang sampai ke kampung puasa pulang. Ada juga biar dam itu pakai kambing. Nah, ini berat. Yang pertama ada berihram sesuai nikatnya, yang niat diberitakan kayak takbiratul ihram tadi. Nah, itu yang ketiga berdam. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu walaupun biar buru beri untuk itu walaupun sesaat, yang penting ada singgah di Musdalifah. Sudah dikatakan yang penting di sepertiga malam di Musdalifah itu walaupun kita ke tempat. Habis itu pulang mabit di Mina. Nah, sama. Yang keempat melontarkan jumrah Aqobah. Yang kelima melontarkan jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Yang keenam menjauhkan diri dari muharramat ihram. Nah, yang muharramat ihram itu macam-macam pulang. Yang sudah disebutkan tadi, yang pada boleh manidun, yang kedelapan tawaf wada. Itu wajib juga tawaf wada. Dan meninggalkan apa nih? Mungkin sampai sini ada pertanyaan kah? Ya. Mungkin menangkap aja kalau bertanya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Tian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ulun mengisi jamnya. Ulun tutup pada pertemuan kita pada hari ini dan mengucapkan hamdalah.